Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Umi harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat meskipun kita belajarnya jarak jauh. Nah, pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Kalau kalian menyimak video pembelajaran minggu lalu, Umi sudah membahas sebagian tentang bagian-bagian pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian lingkaran berikut ya anak solehah. Nah, ini adalah gambar tentang bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada titik pusat yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Ada jari-jari, ada diameter, ada busur. Nah, yang akan kita pelajarin adalah tali busur, juring, tembereng, dan yang terakhir adalah apotema. Baiklah, mohon disimak pembahasan yang akan Umi bahas kali ini ya anak soleh-solehah. Tali busur. Nah, kita lihat nih. Ini adalah gambar tali busur. Yang dikatakan tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran pada gambar di samping. Garis lurus AC merupakan tali busur. Nah, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran itu disebut dengan tali busur. Yang keenam ada juring. Nah, perhatikan nih. Gambar yang berwarna merah ini adalah gambar juring. Biasanya kalau dalam pertemuan Umi biasanya gambarnya dengan diarsir anak soleh-solehah. Nih, pengertian juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nih, jari-jari OA dan jari-jari OB dan sebuah busur AB. Nah, daerah inilah yang disebut dengan juring. Yang ketujuh ada tembereng. Nih, daerah yang berwarna merah ini atau yang diarsir ini, inilah yang disebut dengan tembereng. Tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Nih, ingat, busur itu adalah garis lengkungnya anak soleh-solehah. Dan tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan lengkung. Jadi pada gambar di samping, daerah yang berwarna merah yaitu daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB disebut dengan tembereng. Yang terakhir atau bagian lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini pengertiannya. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Titik pusat berarti titik yang berada di tengah-tengah dengan tali busur. Nih, dengan garis tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di samping OD, nih, garis OD merupakan apotema. Perhatikan gambar berikut ya. Nih, ini gambar yang di awal tadi anak soleh-solehah. Umi sudah menggambar secara keseluruhan tentang bagian-bagian lingkaran. Kalian ingat-ingat ya, titik pusat yang waktu itu sudah Umi bahas. Titik pusat itu berarti titik yang berada di tengah ya anak soleh-solehah. Berarti titik pusatnya ini yang mana? Ya, betul. Titik pusatnya adalah yang O. Kemudian yang kedua ada jari-jari.
Jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya ada yang garis dari O, B, kemudian O, A, dan O, C. Ini disebut dengan jari-jari. Oke, singkatan jari-jari kalau dalam lingkaran apa? Masih ingat nggak anak soleh-soleha kemarin? Ya, R ya. R adalah nama lain dari jari-jari atau setengahnya dari garis tengah atau diameter. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah diameter. Diameter kemarin apa? Ayo, masih ingat nggak? Diameter itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik lingkaran. Itu berarti dari garis A sampai dengan B. Itu disebut dengan diameter atau 2 kalinya jari-jari. Istilah lainnya di dalam lingkaran, diameter biasanya disingkat dengan kata D atau dengan huruf D. Maaf, dengan huruf ya, bukan kata ya. Yang keempat, ini yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita bahasnya 4. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur. Busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Iya. Di sini kita lihat 2 titik yang menghubungkan adalah yang mana lengkungnya? Yang BC dengan AC. Itu disebut dengan busur. Yang kelima ada tali busur. Tali busur tadi adalah garis yang menghubungkan antara garis lengkung. Di sini kita lihat anak soleh-solehah. Tali busurnya berarti adalah yang dari A sampai C. Ini disebut dengan tali busur. Kemudian yang keenam adalah juring. Masih ingat nggak tadi penjelasan dari Umi anak soleh-solehah? Iya. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan juga 1 busur. Di sini juring kita bisa menuliskannya dengan huruf B, O, C. Ini adalah daerah juring. Kemudian yang ketujuh ada tembereng. Nih, garis yang diarsir berwarna abu-abu. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 1 busur dan juga 1 tali busur. Di sini dibatasi busur apa dan apa, nah soleh-solehah? Ya, coba yang mana coba? Ya, dibatasi busur AC dan tali busur AC. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah apa tadi Nak Soleh? Nih, garis tegak lurus yang ditarik dari titik pusat sampai ke tali busur. Itu disebut dengan apotema. Yang mana garisnya? Dari O sampai dengan E. Itu adalah apotema. Nah, ini secara keseluruhan bagian-bagian yang ada pada lingkaran anak soleh-solehah. Kalian pahami, kalian pelajarin. Sekarang keluarkan LK minggu ini ya. Pembahasan LK-nya. Kalian lihat soalnya, dengarkan pembahasannya, nanti kalian bisa pelajarinya di rumah. Oke, soal yang pertama. Tuliskan nama bagian pada lingkaran berikut. Nah, yang A, ini nih, daerah yang dibatasin oleh 2 jari-jari dan 1 busur namanya apa, anak soleh-soleha? Ya, namanya adalah juring. Kemudian yang B. Yang B adalah apa nih? Daerah yang dibatasi oleh 1 busur dan 1 tali busur. Disebut dengan apa? Ya, ini adalah tembereng. Yang C, garis yang menghubungkan antara sisi lengkungnya disebut apa? Ya, yang C adalah tali busur. Soal yang nomor 2, kita lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat gambar yang ada di sini, kemudian kalian tentukan. Yang A titik pusat. Titik pusatnya yang mana? Ya, yang O. Kemudian jari-jarinya yang mana?
Nih, garisnya banyak nih. Jari-jarinya O, B bisa, O, E bisa, O, C bisa, O, A, O, G, O, D. Ya, itu disebut dengan jari-jari. Kemudian yang C ada diameter. Diameternya yang mana nih? Diameter. Ya, diameter adalah dari C sampai dengan G. Itu disebut dengan diameter atau garis tengah. Yang D busur, yang lengkung. Kita lihat lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ada CB atau BC boleh, BE boleh, AE atau EA, AG, GD, DC. Nah, itu adalah busur. Yang E tali busur. Nah, coba kalian pahamin yang mana nih tali busur? Ya, tali busur ada ya dari A sampai B, kemudian dari D ke C. Itu disebut dengan tali busur. Yang F juring. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur yang mana? Ya, nih daerah yang berwarna orange ya. BOC ini adalah juring. Kemudian yang G tembereng. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur. Ini disebut dengan tembereng. Kemudian yang terakhir adalah apotema. Apotema tadi adalah garis dari titik pusat yang tegak lurus sampai ke tali busur. Yaitu garis dari O sampai F. Itu disebut dengan apotema. Ini kunci jawaban LK-nya ya. Umi mohon kalian mencoba terlebih dahulu sebelum kalian menuliskan langsung kunci jawabannya. Nah, alhamdulillah kita ucapkan untuk pembelajaran kali ini. Semoga Allah mudahkan anak soleh-soleha dalam menuntut ilmu. Kalian harus tetap semangat meskipun kita belajarnya jarak jauh. Dan semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa berjumpa kembali anak soleh-soleha. Sampai jumpa di video minggu depan ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.